selamat malam bagi Bapak dosen pengampu serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hia Priskila Elizabeth, NIM saya 63250721. Saya dari kelas 631B jurusan akuntansi. Saya dari kampus UPSI cabang Cikarang. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas proyek UAS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Tema yang saya pilih hari ini cukup relevan bagi kita mahasiswa di era digital, yaitu hubungan iman dengan ilmu pengetahuan. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas bagaimana kita sebagai umat Kristiani memandang kemajuan iptek, dasar-dasar alkitabiahnya, hingga tantangan etika digital yang kita hadapi sebagai mahasiswa. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah Alkitab mendukung ilmu pengetahuan? Banyak orang mengira bahwa keduanya bertentangan. Namun, jika kita membaca pada Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan mandat budaya kepada manusia atau perintah kepada manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkannya. Menaklukkan bumi di sini artinya kita diberikan izin untuk mempelajari, mengelola, dan mengembangkan potensi alam semesta melalui akal budi. Artinya, ilmu pengetahuan adalah alat yang Tuhan percayakan agar manusia dapat memahami mekanisme alam semesta. Selain itu, dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini berarti ilmu pengetahuan yang sejati seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan membuat kita semakin kagum akan ketelitian Tuhan dalam menciptakan hukum fisika, kimia, biologi. Saya pribadi melihat bahwa semakin saya belajar teknologi di kampus BSI, semakin saya menyadari betapa luar biasanya rancangan Tuhan atas logika dan sistem. Meskipun saya berada di rumah, penerapan iptek sangat nyata di depan saya. Contohnya adalah internet, yang memungkinkan saya tetap berkuliah dan beribadah secara daring. Dalam pandangan iman Kristen, iptek adalah anugerah. Namun di sini iman berperan sebagai rem atau kendali moral. Ilmu pengetahuan menjawab pertanyaan bagaimana, seperti bagaimana sinyal internet ini bekerja? Sedangkan iman menjawab pertanyaan mengapa, yaitu untuk apa saya menggunakan internet ini? Apakah untuk membangun sesama? Atau justru untuk hal yang merusak? Integrasi inilah yang membuat seorang mahasiswa Kristen memiliki karakter yang kuat di tengah kemajuan zaman. Sekarang, mari kita lihat penerapan praktisnya. Meskipun saya berada di rumah, sesuai keterangan pada topik yang saya pilih, video ini terkait dengan iptek dan pengetahuan yang bisa ditemukan di mana saja. Saat ini saya menggunakan laptop dan internet untuk belajar dan mengikuti UAS. Secara ilmu pengetahuan, ini adalah pencapaian luar biasa dalam transmisi data. Secara iman, saya melihat internet sebagai anugerah yang memungkinkan penyebaran firman Tuhan dan pendidikan menjadi lebih luas. Namun, disinilah iman harus berperan sebagai filter. Ilmu pengetahuan menjawab bagaimana sesuatu bekerja. Namun, iman menjawab untuk apa dan mengapa sesuatu digunakan. Iman Kristen mengatakan, mengajarkan kepada kita integritas di tengah kemudahan iptek. Apakah saya menggunakan internet ini untuk kejujuran dalam belajar atau justru untuk hal yang menjauhkan saya dari nilai-nilai kebenaran? Iman adalah kompas moral, agar ilmu pengetahuan tidak menjadi berhala baru yang membuat manusia menjadi sombong dan melupakan penciptanya.
Kita hidup di era di mana informasi sangat melimpah. Iptek memberikan kita kekuatan besar. Namun, sejarah mencatat bahwa ilmu pengetahuan tanpa iman bisa menjadi destruktif. Contohnya adalah penyebaran hoaks dan penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi di dunia digital. Sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang teknologi, kita menghadapi tantangan etika seperti AI, privasi data, dan penyebaran hoaks. Iman mengajarkan integritas dan kejujuran. Ilmu pengetahuan memberikan kita kekuatan. Tetapi tanpa iman, kekuatan itu bisa menjadi destruktif. Nilai-nilai kasih dan kejujuran harus tetap ada di setiap aktivitas teknologi kita. Kita tidak boleh menjadi mahasiswa yang hanya pintar secara intelektual, tetapi kosong secara spiritual. Hubungan yang harmonis antara iman dan ilmu pengetahuan akan melahirkan inovasi yang berdampak positif bagi sesama. Bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Saya ingin menekankan bahwa tanggung jawab kita bukan hanya menjadi pintar secara akademis, tetapi juga menjadi terang di dunia digital. Penggunaan iptek yang bertanggung jawab adalah bentuk nyata dari ibadah kita di masa modern ini. Sebagai kesimpulan, iman dan ilmu pengetahuan bukanlah dua hal yang saling berperang. Keduanya adalah sayap yang membawa kita pada pemahaman akan kebenaran. Adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berasal dari Allah untuk kebaikan manusia. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami dunia, sementara iman memberikan tujuan dan arti hidup di dalam dunia tersebut. Demikian pemaparan Proyek UAS Pendidikan Agama Kristen ini saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen pengampu dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Membahas bagaimana kita sebagai umat Kristiani percayakan agar manusia dapat memahami mekanisme sekarang kita hidup bisa menjadi destruktif atau hancur. Kayaknya nggak usah setengah atau hancur. Bukan hanya untuk keuntungan. Aduh, kenapa mulut aku begini? Keuntungan pribadi atau kelompok? Udah 1 menit.